Halo, selamat pagi semua. Hari ini terkait eh, lanjutan dari yang kemarin. Jadi kita akan kembali lagi ke web Walkly, mana pada web tersebut kemarin kita sudah pelajari bagaimana cara untuk membuat sebuah sistem yang menggunakan SP32 dan DHT22. Nah, hari ini pun sama, tetap sama seperti itu, tetapi kita akan mencoba menggandakan. Kita akan mencoba situs menggandakan situs. Nah, kita akan mencoba menggandakan sensor DHT-nya. Awalnya kita menggunakan DHT itu ada satu ya, sekarang kita akan coba menggandakan dia menjadi dua. Jadi yang perlu kalian pahami sekarang, kita harus menambahkan sebuah sensor lagi. Jadi cara menambahkan sensornya, mungkin kalian bisa klik tombol tambah yang ada di tombol tambah yang ada di bawah tulisan simulation. Kita mulai dari add pair, lalu kita cari di situ DHT22. Nah, kalian tinggal klik, DHT22-nya akan muncul. Untuk sambungannya, kita mungkin samakan kecuali kabel warna hijaunya. Jadi yang pertama itu kita sambungkan dulu VCC-nya, terhubung ke sini bisa, ke sini pun bisa, lalu grounding-nya terhubung ke sini, boleh. Nah, terakhir SDA-nya. Untuk SDA-nya kita pakai D2. Oke. Nah, nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Ini kita akan menggunakan dua buah sensor DHT. Di mana penerapannya biasanya itu kalau misalnya dalam satu ruangan, kalau kita hanya menggunakan satu, itu tidak terlalu akurat. Kadang di sudut ruangan itu nilai suhunya berbeda dengan sudut ruangan yang lainnya. Jadi kita pakai dua sensor uji coba. Kemarin sempat ada jurnal yang membahas tentang membuat sebuah pengering gabah. Dia sampai menggunakan 4 buah sensor DHT22. Jadi ini harus kalian pahami. Misalnya, ini diterapkan di tangki boiler. Kalau di tangki boiler, kalau kita hanya menyimpan satu sensor, maka dia tidak terlalu akurat. Coba kalian buat dia keliling, kiri, kanan, atas, bawah. Nah, itu bisa dipastikan suhu atau tekan suhunya itu bisa diperoleh secara akurat. Nah, untuk ini tadi yang pertama ada D15, yang kedua adalah D2. Nah, tahapan yang pertama kita hanya mengcopy DHT pin yang di sini. Misal kita copy yang baris 9 sama baris 10 ya. Awalnya di sini DHT pin 1 adalah 15, DHT pin 2 adalah 2, sesuai dengan jalur yang kita buat tadi. Berikutnya adalah DHT sensor. Nah, untuk membaca sensor yang ini, sensor 1, sensor 2, kita mungkin bisa beri nama di sini adalah sensor 1. Data DHT DSP lagi, kita pakai library-nya, lalu kita simpan di sensor yang kedua. Jadi di sini sekarang ada dua sensor, sensor 1 dan sensor 2. Nah, pada serial point setup-nya, ini point setup adalah tempat kita inisialisasi. Mungkin kita harus mengcopy baris ke-17 yang ini, paste di bawahnya, lalu kita harus atur pinnya. Pin yang kita gunakan tadi adalah DHT pin 1. Seperti di sini DHT pin 1, lalu di bawahnya DHT pin 2. Oke, DHT pin 1 dan DHT pin 2 sekarang sudah selesai. Nah, selanjutnya untuk membaca datanya. Data di sini sebenarnya dia sudah ada, cuma kita belum mengambil datanya. Mungkin saya bisa eh, buat komentar dulu ini ya. Kita buat komentar dulu dan di bawahnya. Nah, kita akan mencoba membuat sebuah tulisan sensor suhu 1. Jadi kita tulisnya itu serial print dalam kurung tanda kutip 2. Tanda kutip 2 itu artinya ada bentuk string yang mau kita tampilkan.
sensor suhu satu sama dengan, nah, berapa sih data sensor suhu satu? Titik. Oh ya, jangan lupa setiap akhir satu instruksi itu ada titik koma. Berapa sih keluarannya? Misal kita mau menampilkan hasil dari sensor suhu satu, maka kita tulis lagi serial.print ln. Kenapa ada ln-nya? Itu untuk spasi ya, itu untuk spasi. Kita tulis di sini data titik eh, temperatur, data temperatur. Jadi dia akan langsung menampilkan data temperatur dari sensor satu. Oh, ini kita belum ubah ya, karena kita tadi menyesuaikan, sorry, kita menyesuaikan sensor satu dan sensor dua, maka di sini kita tulisnya sensor satu, lalu kita buatnya di sini sensor dua. Di sini sama kita buat dia sensor satu. Di sini mungkin kita bisa beri lagi apa variabelnya itu jadi kayak data satu. Jadi ada dua nanti, data satu dan data dua. Oke, kita copy lagi. Intinya kita duplikat. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang modelnya seperti itu, kita duplikat. Lalu jangan lupa untuk mengubah eh, penamaannya. Jangan sampai sama. Sensor satu untuk sensor DHT1 yang ini, sensor 2 untuk sensor DHT yang kedua. Nah, berikutnya untuk mengambil datanya, dia tersimpan di data satu ya. Untuk mengambilnya, artinya kita butuh di sini data satu dot temperatur, artinya suhunya itu akan terbaca, akan tampil di dari data satu titik koma. Untuk menampilkan data yang kedua, nah kita mungkin bisa copy lagi, copy paste. Nah ini yang suhu yang kedua, data dua. Nah kurang lebih seperti itu ya. Jadi sekarang datanya sudah bisa ditampilkan, mungkin kita bisa running, kita bisa lihat bagaimana proses kerjanya. Start simulation. Oh, sensor 2 yang nggak terbaca. Kita cek kenapa sensor 2 yang tidak terbaca. DHT pin-nya sudah benar. Begitu lihat sensor DHT TSP. DHT pin-nya 2 sudah benar. DHT pin 2 sudah benar. DHT sensor 2. Sensor 2 gitu. Oh, nggak bisa ya. Ini dikasihkan. Oke, kayaknya tadi ada salah sedikit. Kita ternyata tidak bisa menggunakan pin 2 karena itu membuat hasilnya itu
menjadi none. Jadi mungkin kita bisa menggantinya ke pin D12. Jadi caranya itu kalian harus hapus dulu ya. Kalian hapus dulu, lalu tarik ulang dari D2 ke pin D12. Jadi kita akan menggunakan pin 12. Kalau misalnya nggak terlalu rapi seperti ini, bisa kalian geser ke bawah ya. Bisa kalian atur sedemikian rupa. Kabel-kabelnya pun bisa kalian gonta-ganti di sini. Nah, lanjut. Di sini mungkin kita akan menggunakan pin 12. Nah, tapi pin 12 itu bisa. Dari struktur program tidak ada yang berubah, kita hanya mengganti dari pin 12. Setelah itu kita running. Maka hasilnya akan kelihatan bahwa DHT222 ini untuk DHT1 akan membaca 24 derajat. Ini bisa kalian ubah-ubah. Oke, bisa berubah ya. 31, sementara DHT22-nya 38 yang bisa kalian ubah-ubah. Kondisi ini biasa kita gunakan kalau di dalam suatu ruangan yang luas. Jadi misalnya kalian membutuhkan data akurat, ya kurang lebih harus menggunakan dua sensor. Semakin banyak sensornya, maka datanya akan semakin akurat. Oke, selanjutnya ini mungkin terkait praktikum. Jadi selanjutnya itu kalian harus menambahkan sensor ping, sensor ya. Atau nggak usah, ya nggak usah dulu kita pakai ping, kita langsung ke LED dulu. Di sini ada yang mau kita buat. Kita mau mencoba membuat sebuah sistem sederhana untuk indikator. Mana LED-nya? Oh, ini. Resistor, LED, resistor, LED, resistor, LED. Oke, kita butuh sekitar 3 buah LED. Satu, oke, ini untuk resistor yang di sini. Tambah lagi satu LED, lalu tambah satu sebuah resistor. Oke, jadi kita atur dulu ya, atur sedemikian rupa agar posisinya itu pas. Ini untuk gesernya itu ya kalian harus ketik bagian yang kosong lalu kalian bisa geser. Nah, kita atur sedemikian rupa dulu supaya rapih. Jadi kalau membuat sebuah desain itu kalau bisa rapi. Nah, kaki pertama itu kaki ground. Jadi keluaran di sini kita bisa hubungkan ke ground. Oke, ini ada ground. Nah, kita buat dia warna kabelnya dia hitam. Jadi minimal ada pengalaman kalian merancang sebuah rangkaian sederhana. Lalu di sini kita tarik lagi dia warna hitam. Agak susah juga ya kliknya. Dia harus hati-hati juga mengklik. Oke, kita atur dia seperti ini. Supaya dia seperti seolah-olah dalam satu jalur yang sama. Terakhir ini, kita buat dia warna hitam. Oke, lanjut. Untuk kaki panjangnya, kita hubungkan ke resistor. Resistor ini nilainya, kalau saya tidak salah, itu 1 kilo ohm. Nilainya itu bisa dilihat di diagram JSON ini. Kalian bisa cari resistor ini, ada R. Nilainya itu adalah 1 kilo ohm atau 1000 ohm. Oke, saya lanjut ya. Ini dihubungkan ke sini. Kalau misalnya nggak terlalu rapi, kalian atur sedemikian rupa supaya kelihatan rapi. Oke, sedikit. Ya. Nah, untuk pinnya mungkin kita bisa gunakan ini ya. Pin 27, 25, 26, 27. Sini dari atas kita pakai 25. Oke, kita geser sedikit supaya nggak terlalu menimpa. Oke, terus ini 26. Kita geser sedikit. Lalu terakhir 27. Nah, kita mau buat skenario. Kalau misalnya suhu di dalam satu ruangan itu, misalnya dari dalam tangki boiler itu terlalu tinggi, maka dia akan menyalakan LED yang berwarna merah. Jadi kita buat LED-nya itu merah, kuning, sama hijau. Jadi kalau terlalu tinggi, maka dia akan menyalakan LED warna merah. Jika dia rendah, dia misalnya dia istilahnya kondisi sensornya berbeda antara kiri sama kanan, maka dia akan menampilkan LED warna kuning. Misalnya dia posisi tinggi,
kita atur nanti sedemikian rupa supaya misalnya 40 derajat. Dan terakhir, jika posisi kedua-dua sensornya itu di bawah normal, di apa istilahnya nilainya normal sesuai yang kita inginkan. Nah, untuk pengaturannya sendiri, mungkin kita bisa gunakan yang ada di sini. Pertama, kita buat dia fungsi if ya. Kalian buat dulu fungsi. Tapi sebelum itu, kita mungkin bisa atur dulu LED-nya, karena LED-nya di sini belum ada. Kalau kalian perhatikan LED di sini belum ada. Nah, untuk LED-nya sendiri, kita menggunakan pin, ya kita bisa atur constant integer LED 1 atau LED merah pin tadi 25 ya, di koma cons. Jadi kalau nggak mau capek, kita tinggal copy paste saja. LED merah, hijau, kuning dulu ya, kuning sama hijau. Nah, tadi kita pakai berurut 25, 26, sama 27. Untuk ini instalasi awalnya, mereka itu LED itu statusnya sebagai output. Jadi kita harus buat pin mode dalam kurung LED merah, koma, output. Nah, dia kayak gini. Ya. Kita bisa copy paste supaya cukup 3, copy paste. Jadi di sini kuning, lalu terakhir adalah hijau. Jadi sebuah sistem itu dia tergantung dari cara kita membuat program. Kalau misalnya program kita rapi, bagus atau terstruktur, maka yang sistem yang kita buat itu akan bisa berjalan sesuai yang kita mau. Di sini kita akan menggunakan fungsi if. Oke, kembali lagi mungkin ke basic bahasa program itu ada fungsi if. Jika, nah kita tadi kan mengambil data ya. Data satu temperatur artinya data temperaturnya. Bisa juga kalian buat seperti ini. Kita buat apa namanya variabel pembantu integer suhu satu misalkan sama dengan temperatur titik koma. Jadi data temperatur yang terbaca dari DHT11, DHT22 akan disimpan ke dalam variabel suhu. Ini sebenarnya variabel pembantu. Jadi kita bisa eh, dibantu dengan variabel ini supaya nggak terlalu panjang kalau kita membuat sebuah kode program. Kita tinggal tulis di sini suhu satu lebih besar dari misal kita kasih limit adalah 50. Oke, kita kasih limit 50 derajat. Jadi kalau lebih dari 50 derajat, maka ada sesuatu yang terjadi. Di sini, karena dia ada dua sensor, maka kita harus membuat fungsi pembanding. Jadi misalnya suhu lebih besar 50 derajat, kalian bisa menggunakan fungsi N. Atau kalian bisa tulis juga seperti ini, itu sama. Kita misalnya tulis N, suhu 2 lebih besar sama dengan 50. Jika dua-duanya di atas 50, maka apa yang terjadi? Dia akan menyalakan lampu LED warna merah. Jadi untuk menyalakannya itu kita tulisnya digital light dalam kurung LED merah, koma, high. Dan ingat, kondisi high itu untuk on, kondisi low itu untuk off. Nah, jika kondisi ini terjadi, kita bisa buat kondisi LED kuningnya itu mati. Low. Oke, terus hijaunya mati. Jadi kita buat juga low. Oke. Nah, mungkin sebenarnya kalau dijalankan sekarang itu sudah bisa ya, dia sudah jalan. Jadi untuk mendapatkan kondisi LED merah ini menyala, ini harus di atas 50 derajat dan kondisinya harus sama. Kita bisa uji coba, jika salah satunya sudah mencapai 50, taruhlah dia 68, dia belum menyala. Tetapi ketika dua-duanya mencapai nilai 50, maka dia akan menyala. Sekarang 68 dan 55. Oke, stop. Dan stop simulasi, kita terus posisinya.
Enggak terlalu empuk. Lanjut. Supaya kita bisa membuat kondisi berikutnya, jika salah satunya kondisinya low ya, jika salah satu kondisinya low, kita bisa copy paste dari if buka kurung sampai dengan tutup kurung. Jadi kayak modelnya seperti ini. Nah, kita bisa atur jika misal suhu satu, jika suhu satu dan suhu 2 di atas 50, maka lampu kuningnya yang menyala. Kita bisa atur seperti ini. Di sini kita tulis high. Nah, kita coba run. Di sini kondisinya ketika suhu satunya eh, di bawah 50 dan suhu 2 di atas 50, maka lampu kuningnya menyala. Nah, kita coba tekan salah satunya, kita turunkan ke salah satunya ya. Ini lampu suhu di bawah 50 derajat. Nah, lampu kuningnya menyala. Lampu merah mati, lampu hijau mati. Bisa saja terjadi error nanti. Di sini ada apa kondisi yang belum terpenuhi. Misal, ini kan di atas di bawah 50, kita naikkan lagi ke 60. Oke, lampu LED-nya merahnya menyala. Coba ini kita turunkan. Nah, ternyata ketika diturunkan ini belum menyala, belum menyala. Sementara kita mau buat kondisi adalah salah satunya harus mempengaruhi lampu kuning. Nah, kalau dia seperti itu, berarti di kode program kita harus kita gandakan lagi. Harus kita gandakan lagi. Di sini mungkin kita kembalikan kondisinya tadi, lebih besar 50, di sini lebih kecil sama dengan 50. Di mana kondisi untuk lampunya bisa seperti ini. Atau sebenarnya ada cara cara lain lagi kita tulis di sampingnya, tapi begini aja dulu untuk basic kita seperti ini. Dan terakhir, jika suhunya di bawah, dua-duanya di bawah 50, maka jika suhunya di bawah 50, maka yang menyala adalah hijau. Oke, sekarang ada 4 ya. Jadi kalau kalian perhatikan kondisinya ada 4. Nah, ini kita bisa simulasikan. Oke, sekarang lampu kuning ya, karena ini rendah, terus ini di atas 50. Coba kita turunkan dua-duanya di bawah 50. Nah, di sini lampu hijaunya sudah menyala. Oke, mungkin itu yang harus kalian kerjakan saat ini. Silakan kalian kerjakan, buat sebuah kode program seperti ini dengan menggunakan dua buah DHT, DHT1 dan DHT2. Lalu gunakan 3 buah LED. Dan untuk kode program mungkin kalian bisa ikuti ketika kalau kalian mengikuti langkah-langkahnya, saya rasa kalian bisa membuat kode program ini. Bapak harap kalian pahami cara langkah-langkah pembuatannya, karena itu yang akan masuk di ujian kalian nanti. Kalau kalian hanya mengikuti kode programnya saja, tanpa memperhatikan dari mana ke mana, kalian tidak akan paham apa yang akan kalian jawab pada saat ujian nanti. Sekian dari saya hari ini. Jangan lupa dikumpulkan pada saat kita masuk kuliah berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.